Oke. Sebelumnya kami dari panitia izin untuk merekam sesi ini guna kepentingan dokumentasi dan pembelajaran lanjutan. Baik, kita akan mulai sesi in-game open class episode pertama. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita berkumpul dalam kegiatan open class. Open class sendiri adalah ruang belajar yang dibuka oleh In-Game Indonesia hadir untuk membantu teman-teman biar apa ya, memperkaya diri, self development secara reflektif, kreatif dan tentunya aplikatif. Nah, di dalam open class ini nantinya tidak hanya hari ini tapi akan dilaksanakan secara berkala dan akan mengambil atau menyajikan atau menghadirkan membahas berbagai topik gitu. Contohnya nanti kita ada open class mindset itu soal pola pikir berkembang, kemudian refleksi diri. Ada juga open class skill set yang nantinya akan membahas topik-topik keterampilan praktis seperti komunikasi, fasilitasi, berpikir kritis. Ada juga open class hard set yang akan membahas nilai-nilai etika, kemudian integritas dan sebagainya. Juga tentunya ada open class insight berupa kolaborasi dengan komunitas atau figur-figur inspiratif untuk memperluas jangkauan dan juga jejaring teman-teman in-game sekalian. Nah, di pertemuan pertama kita hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu tips membuat mini game untuk sesi pembelajaran. Nanti akan disampaikan oleh Mbak yang cantik, Mbak Intan Hestika, salah satu fasilitator in-game Indonesia. Beliau juga adalah seorang guru dan juga pembelajar digital, juga tentunya adalah Paksi Inspiratif KPK tahun 2023. Aye. Namun sebelumnya, teman-teman semuanya, karena kita melaksanakan kegiatan secara daring, mohon dipastikan perangkat yang digunakan itu dapat berfungsi dengan optimal. Kemudian harapannya teman-teman bisa fokus untuk mengikuti sesi, namun jikalaupun ada kepentingan lain sehingga harus disambi, mohon tetap jaga keselamatan, apalagi kalau sambil nyetir ya, pulang kantor dan sebagainya, tetap stay safe. Kemudian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kegiatan, silahkan dihentikan dulu. Nanti teman-teman bisa menonton sesi rekaman, tapi ya tentunya kurang seru ya, mendingan nonton langsung gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa, silahkan dikondisikan dirinya senyaman mungkin untuk mengikuti sesi ini gitu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini membawa berkah, membawa dampak baik, dan membawa manfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman bisa dicukupkan. Nah, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, tanpa perlu berlama-lama lagi, tidak perlu juga saya perkenalkan terlalu panjang karena nanti beliau akan memperkenalkan dirinya sendiri. Kita langsung serahkan sesinya kepada Mbak Intan. Mbak Intan, apa kabar? Baik, Kak Iis, terima kasih. Oke, Mbak Intan ini perdana ya open class dari In-Game Indonesia. Hari ini topiknya sepertinya adalah bidang yang sangat Mbak Intan kuasai, kemudian Mbak Intan tekuni sehari-hari ya sebagai guru, yaitu membuat mini game untuk sesi pembelajaran. Silakan Mbak Intan, waktunya kita di sini sesinya 60 menit, nanti silakan mungkin disesuaikan dan disisakan sedikit waktu untuk teman-teman siapa tahu ada yang mau tanya jawab gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih, Kak Iis. Sebelumnya cek tone dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman. Bisa. Terima kasih. Sebelumnya, semangat integritas tak boleh padam. Harus tertanam meski bertujuh peluh. Izinkan saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semangat pagi, meskipun sore dan udah mau pulang ya Kak Is ya, tapi senantiasa kami mengingatkan bahwa semangatnya harus pagi meskipun udah sore maupun malam seperti itu. Nah, sesuai dengan yang di-spill Kak Is nih, perdana in-game di Open Class kita akan bahas terkait dengan pembelajaran kreatif karena sesuai dengan
Bapak Menteri Pendidikan kita yang baru ya Kak Iis ya, tahun ini kita sudah mulai menggunakan kurikulum deep learning untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan untuk pembelajaran andragogi juga menyesuaikan seperti itu. Perkenankan kami dari INGEM akan coba mengulik ya Kak Iis ya terkait dengan seperti apa sih deep learning kemudian dikorelasikan dengan sebuah integrated game based learning seperti itu. Izin teman-teman saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, cek screen apakah layar saya bisa tertampil dengan jelas? Bisa. Bisa. Jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada sore hari ini terpantau 30 partisipan ya untuk perdana dan semoga selama 60 menit ke depan kita bisa saling memberi insight ya teman-teman ya. Kami yang dari INJE memberikan sedikit petikan kutipan maupun apa yang sudah kita lakukan, kemudian teman-teman juga bisa saling menambahkan atau kita diskusikan seperti itu. Nah, sesuai dengan tema pada sore hari ini, perdana kita akan membahas terkait dengan pembelajaran berbasis game, tapi tetap insight-nya adalah integritas dan kreativitas. Bahkan integritas dan kreativitas ini akan kita kemas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan di dalam kelas maupun di luar kelas, di pembelajaran andragogi maupun pembelajaran pedagogi seperti itu. Nah, yang penting juga teman-teman, kita akan masuk di dalam 3 segmen point of view. Yang pertama terkait dengan memahami konsep dasar gamenya seperti apa. Nanti saya akan sharing terkait dengan dasar-dasar dan potensi gamifikasi dalam pendidikan. Kemudian part of gamifikasi itu seperti apa untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif di dalam kelas itu seperti apa. Sesuai dengan segmentasinya, apakah itu anak SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Kemudian yang terakhir saya akan suplitkan terkait dengan bagaimana cara memodifikasi game. Amati, tiru, modifikasi game-game yang ada di sekitaran Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang sudah kami lakukan sebenarnya kami lebih mengarahkan untuk coba cari nih local wisdomnya yang apa yang menarik, kemudian kita akan ubah, kita insersikan ke dalam materi-materi yang bermuatan integritas. Nah, poin yang pertama harus dipahami Bapak Ibu mulai dari why. Kenapa? Mengapa pembelajaran berbasis dan integritas itu penting? Ini adalah awalan, ini adalah langkah pertama sebelum kita memulai semuanya. Kita harus menyatukan frekuensi dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang kita pahami adalah game atau integrated game-based learning sebagai laboratorium pembelajaran integritas. Kenapa kok bisa disebut laboratorium? Karena ada part yang harus ada di setiap permainan itu. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, bermain di dalam kelas itu akan menimbulkan interaksi dan tentunya memberikan kesan menyenangkan. Yang ketiga, tentunya mudah diimplementasikan karena masalahnya berasal dari dalam kelas. Dan yang membuat adalah guru yang memegang kelas itu yang paham bagaimana segmentasi muridnya, yang paham bagaimana karakter mata pelajarannya, yang paham bagaimana kesulitan tingkat kemudahan maupun kesulitan materi yang akan diajarkan. Yang berikutnya adalah selaras dengan kurikulum deep learning. Ketika kita bicara terkait dengan kurikulum deep learning, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita pasti akan mengarah pada pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang melibatkan peserta aktif, memahami dan mampu mengkorelasikan bahwa oh, saya belajar ini untuk ini seperti itu. Dengan ada 3 segmentasi atau 3 core value-nya yang tentunya meaningful, mindful, dan joyful learning. Dan semuanya ada di integrated game-based learning. Terakhir, menjadikan kita seorang pengajar kreatif dan inovatif. Kita akan selalu beradaptasi dengan lingkungan, kita akan beradaptasi dengan semua audiens yang ada di depan kita, apakah itu peserta didik, ataukah kita bertemu dengan audiens yang lain. Ini why-nya, kenapa kita belajar integrated game-based learning atau memodifikasi atau bahkan paham bagaimana harus mengawali cara menarik anak agar bisa paham terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah tantangan pendidikan masa depan. Ini saya kutipkan dari sebuah jurnal ya Bapak Ibu ya, nanti source-nya bisa dicek bahwa ada 15
skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Dan mulai dari analytic thinking, active learning, critical thinking, kreativitas, leadership, dan lain sebagainya, semuanya bisa kita kembangkan, bisa kita fasilitasi pembelajaran itu di dalam kelas dengan menggunakan game. Namun, tantangannya adalah saya coba mengkomparasikan menjadi 3. Yang pertama, apakah kita siap sebagai seorang pengajar menjaga audiens kita tetap kreatif atau menjaga anak didik kita tetap kreatif, tetap penuh rasa ingin tahu yang tinggi, berani mencoba hal baru hingga dewasa. Hingga dewasa ya, jadi tidak hanya di dalam kelas, tapi mereka akan mau mencoba hal yang baru itu ketika di lingkungan rumahnya atau di dalam lingkungan keluarga atau komunitasnya. Apakah itu masih bisa terjaga marwah itu? Tantangan yang kedua tentu bagaimana menjaga semangat dan kegembiraan mereka dalam setiap proses pembelajaran. Ketika kita balik ke dalam ruang kelas nih Bapak Ibu, anak semangat untuk belajar itu adalah sebuah kegembiraan sendiri ya bagi kita seorang pengajar atau pendidik. Ketika kita ada di kelas pelatihan, ketika kita melihat anggota kelompok kita semangat, sangat antusias terkait dengan tugas dan lain sebagainya, maka kita sebagai fasil juga pastinya akan menular ya marwah itu atau bisa menularkan energi positif tersebut. Jadi bagaimana bisa menjaga semangat dan kegembiraan itu tentunya salah satu metodenya dengan menggunakan game. Yang ketiga adalah bagaimana membekali mereka kemampuan yang penting untuk masa depan yang terus berubah. Sesuai dengan top skill ya Bapak Ibu ya, bagaimana mereka bisa menggunakan analisis thinking di setiap progres mereka belajar, bagaimana bisa mengaplikasikan sebuah ilmu leadership ketika berada dimanapun, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, ataupun bisa menciptakan hal-hal yang baru dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Nah, selain dari beberapa tantangan tersebut, ini ada 4 kebebasan dalam pembelajaran interaktif berbasis game, Bapak Ibu. Ketika kita menyuguhkan pembelajaran berbasis game ya, atau integrated game-based learning, tentunya ada 4 hal yang akan mereka hadapi. Yang pertama, mereka bebas bereksplorasi. Mereka akan banyak hal yang akan dijelajahi ya, banyak hal untuk terlibat menyelesaikan masalah nyata tentunya. Misal kita akan bermain monopoli, maka mereka akan bebas mencoba bagaimana dia membeli hotel. Ketika mereka nggak mampu membeli hotel, berarti harus seperti apa dan lain sebagainya. Mereka akan bebas bereksplorasi. Kemudian mereka bebas untuk gagal. Gagal dan mau mencoba lagi itu sebuah keterampilan Bapak Ibu. Apalagi untuk anak-anak. Ketika kita ada di dunia nyata, misal mereka diminta untuk maju ke depan kelas, menyelesaikan sebuah soal di papan tulis, pasti hal yang pertama ditakuti adalah mereka gagal untuk menjawab sesuai dengan jawaban yang benar. Tapi ketika kita kemas materi pembelajaran itu ke dalam sebuah game, maka mereka mungkin tidak akan takut gagal karena mereka akan mencoba berkali-kali, dan di sini tugas guru adalah menjadi fasilitator yang baik tentunya. Yang ketiga adalah kebebasan beridentitas. Maksudnya kita bisa mencoba menjadi apapun ya. Kalau di dalam catur itu ada beberapa peran nih Bapak Ibu, ada raja, ada patih, ada prajurit, dan lain sebagainya. Pun ketika kita bawa game catur itu ke dalam kelas, anak-anak bebas memilih untuk menjadi apapun yang mereka inginkan. Mereka juga bisa menjadi sesuatu sesuai dengan sudut pandang yang menarik bagi mereka dan lain sebagainya. Terakhir adalah kebebasan untuk berusaha, yaitu melakukan semuanya sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan dari permainan itu, kemudian diimplementasikan segera. Jadi mereka akan membawa insight permainan ke dalam ruang-ruang nyata di kehidupannya. Seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita mengulik sebenarnya apakah benar game ini mempunyai nilai positif hingga sampai saat ini terus menjadi candu ya buat anak-anak. Bahkan kalau kita nggak begitu memantau pergerakan mereka di game yang ada di gadget, maka mungkin ada sesuatu hal yang bisa menjadi titik balik bagi mereka untuk berbuat yang tidak baik seperti itu. Karena Bapak Ibu, kalau kita menilik sejarahnya, ini saya kutip dari beberapa sumber ya Bapak Ibu, sejarah pembelajaran berbasis game pernah dilakukan saat simulasi militer Perang Dunia. Jadi Bapak Ibu,
ketika seorang Letnan George Leopard itu menggunakan metode memainkan dulu beberapa strategi perang itu dimainkan uji coba kemudian dilakukan di lapangan, maka itu akan berhasil seperti itu. Maka dari sini kita akan coba kulik lagi. Ini adalah game monopoli, Bapak Ibu. Game monopoli ini kita belajar bagaimana kita bisa kaya dengan strategi pun kita bisa tidak memonopoli seperti itu ya. Kita bisa bahasanya misal di Indonesia lah 2,5% kita masuk ke dalam zakat, maka mungkin kemiskinan Indonesia akan sedikit tertolong gitu ya, akan saling supply-nya bisa menyeluruh untuk masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial seperti itu. Jadi di game monopoli juga ada sejak beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, tercatat di tahun 1906 sudah dicatatkan bahwa sebagai sebuah warisan budaya, warisan sejarah, warisan permainan yang sampai saat ini bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan bahwa game bisa dikatakan sebagai laboratorium pembelajaran jika ada 3 substansi ini. Yang pertama harus ada roles atau perannya. Contoh, kita bermain ular tangga ataupun kita ambil peran yang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Ada peran-peran yang harus dimainkan. Catur misalnya, bagaimana jalannya seorang raja, bagaimana jalannya seorang patih, bagaimana jalannya seorang prajurit, dan lain sebagainya. Itu adalah peran. Kemudian wajib ada rules atau aturan yang artinya pahami konsekuensi dari setiap keputusan dan strategi yang diambil. Aturan main jalan seorang rules, jalan seorang patih dan bagaimana bisa mengunci lawan seperti itu masuk ke dalam aturan. Yang ketiga harus ada result atau hasilnya, yaitu terkait dengan bagaimana seorang tokoh ini bisa mengatasi hambatan atau mencapai objektif permainan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari masing-masing substansi ini tentunya ada sudut pandang ya Bapak Ibu atau ada tujuan. Kalau di peran ini kami lebih menekankan pada bagaimana cara si anak ini atau audiens ini mengambil keputusan melalui beberapa strategi sesuai dengan sudut pandangnya. Tapi kalau sudah di rules atau aturan berarti mereka harus menggunakan perspektifnya, sudut pandang yang mereka pahami kemudian masuk ke dalam aturan mainnya seperti apa. Terakhir, terkait dengan resource, pasti ada pola-pola atau pattern-nya ya Bapak Ibu ya, yaitu sistem formal yang melibatkan pemain dalam suatu konflik terstruktur untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, 3 substansi ini yang pastinya akan menjadikan pembelajaran kita semakin bermakna atau kalau istilahnya integrated game-based learning bisa semakin mudah didapatkan tujuan berdasarkan indikator pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini adalah 3 fase pembelajaran berbasis game. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruang kelas, apakah langsung mengajak anak untuk bermain game seperti itu? Tentunya tidak ya Bapak Ibu ya. Misal ketika seorang Widya Iswara masuk ke dalam ruang pembelajaran orang dewasa seperti itu, pasti akan ada 3 fase ini. Gunakan game-based learning dengan 3 fase ini. Yang pertama fase briefing untuk pembukaan, yang artinya pengajar memotivasi keterlibatan audiens. Jelaskan tujuan dari pembelajaran ini apa, kemudian indikator yang hendak dicapai apa, aturan mainnya seperti apa, kemudian alat yang digunakan apa saja, kemudian objektif permainannya seperti apa, peran-perannya seperti apa, dan lain sebagainya. Gunakan pembuka ini sebagai dasar pengetahuan awal mereka. Yang kedua, sesi bermain atau simulasi, yaitu pengajar memberikan ruang eksperimen yang seluas-luasnya ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan JP atau jam pembelajaran tatap muka, nanti bisa disesuaikan saja. Jadi berikan ruang seluas-luasnya bagi audiens untuk mengamati, untuk saling mengintervensi mungkin, untuk saling berdebat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Sesi bermain ini adalah sesi ruang terbuka untuk mereka bisa mengeksplorasi seluas-luasnya media pembelajaran yang kita bawakan. Terakhir, harus ada fase refleksi atau debrief untuk mendorong diskusi, menggali pemahaman, dan tentunya menarik insight dari permainan atau pembelajaran yang sudah kita bawakan. Nah, Bapak Ibu,
kalau coba dipresentasekan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah katalog protokol game-based learning yang sudah biasa in-game bawakan seperti itu ya. Yang pertama, pre-play atau prolognya 20% dari jam pembelajaran tatap muka yang tentunya kita akan berfokus pada partisipan ini akan berpartisipasi aktif gitu ya. Jadi agar mereka paham narasi yang dibawakan, mereka memahami peran, mereka memahami objektif dan stylenya adalah teaching. Satu arah. Jadi khusus untuk prolog atau pre-play ini stylenya adalah satu arah. Jadi pembawa materi menggunakan sesi pre-play ini secara jelas menjelaskan terkait dengan narasi objektif dan lain sebagainya. Kemudian di sesi play-nya 50% dari jam pembelajarannya Bapak Ibu untuk membuat mereka mengobservasi semuanya seperti yang tadi saya jelaskan dan style di sini guru atau pengajar sebagai fasilitator. Jadi mendampingi, memberikan arahan ketika mereka stuck di salah satu sesi dan lain sebagainya. Terakhir di sesi post play kita akan banyak berdiskusi di sini. Jadi proporsinya adalah 30% dari jam pembelajaran yang kita bawakan. Dan kita akan berfokus pada refleksi nih Bapak Ibu. Karena kita akan menarik insight dan rangkuman sesi main. Dan stylenya adalah coaching. Jadi memberikan umpan balik agar pembelajarannya menjadi bermakna dan next-nya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, saatnya kita akan masuk ke dalam modifikasi game. Bapak Ibu, kalau tadi saya menganalogikan seorang Widya Iswara dan lain sebagainya, guru dan lain sebagainya, maka di sini saya menampilkan sebuah semangkuk soto ya Bapak Ibu ya, karena di Klaten adalah yang ciri khas terkenal adalah soto Klaten gitu atau sop besok Pak Min seperti itu. Bapak Ibu bisa pandangi mangkuk soto itu pasti ada nasi kuah, telur, ayam suwir, topping tambahan, mangkok, sendok dan lain sebagainya sebagai pelengkap. Nah, kalau kita seorang guru yang akan membawakan sebuah materi mata pelajaran matematika misalnya ya Bapak Ibu yang membawakan materi matematika. Kita analogikan bahwa nasi dan kuah soto itu adalah materi pembelajaran beserta temanya, misal terkait dengan aljabar seperti itu ya. Jadi nasi dan kuah sebagai materi pembelajarannya. Kalau tetap kita makan nggak apa-apa cuma nasi dan kuah juga mengenyangkan. Juga mengenyangkan maksudnya. Bisa dimakan, bisa dilahap, dan mengenyangkan. Kita coba lihat, jika ditambahkan telur dan ayam suwir. Telur dan ayam suwir ini saya analogikan sebagai tantangan atau objektif sebagai puncak dari pembelajaran. Jadi, sebuah kenikmatan tersendiri, sebuah hal yang menyenangkan ketika kita mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, telur dan ayam suwir ini sebagai tantangan dan objektif. Kemudian topping tambahan di sini Bapak Ibu ada kol, ada toge, ada seledri, ada daun bawang, itu sebagai gameplaynya atau pelengkap agar semakin menarik. Mangkok dan sendok sebagai komponen dan teknologi. Kalau kita bicara terkait dengan permainan yang sudah ada ya Bapak Ibu ya, ular tangga misalnya, maka komponen dan teknologinya berarti ada papannya. Ada gambar ular tangganya yang dicetak sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jeruk limau, sambal, dan kecap adalah hal yang pertama pasti akan kita eksekusi. Jadi ini saya analogikan sebagai narasi permainan. Kalau kita runut lagi ke belakang tadi, Bapak Ibu, narasi permainan adalah hal pertama sebagai pijakan kita sebelum membawakan sebuah sesi pembelajaran menggunakan game-based learning. Jadi pastikan di pijakan awal ini sangat menyenangkan dan sangat menarik untuk bisa didengarkan oleh audiens kita. Nah, ketika kita sudah bicara terkait dengan beberapa komponen game, kita akan masuk ke dalam 4 elemen dasar game. 4 elemen dasar game ini Bapak Ibu ada tantangan atau objektif, hal yang perlu kita tuju di dalam sebuah permainan dengan berbasis pembelajaran tentunya. Yang kedua terkait dengan gameplay atau bagaimana permainan ini bisa kita reduksi atau permainan ini bisa kita sajikan dengan desain yang menarik sesuai dengan yang dibutuhkan di ruang kelas. Yang ketiga yaitu narasi atau konten. Tentunya narasi atau konten ini ditarik dari rencana program pembelajaran ya.
atau narasi konten ini ditarik dari kurikulum yang Bapak Ibu gunakan. Atau bisa ditarik dari tema pembelajaran, tujuan, dan indikator keberhasilan dari materi yang akan diajarkan seperti itu. Terakhir, teknologi atau komponen bisa dalam bentuk platform. Kalau in-game biasa menggunakan Kiles ya, Kak Iis dan teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan platform tertentu atau alat atau area atau mungkin beberapa teknologi yang mungkin bisa membantu. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan setelah ini kita akan sambil diskusi ya Kak Iis ya, biar lebih interaktif ya. Jadi saya Boleh. tampilkan di sini. Oke. Saya tampilkan di sini contohnya langsung nih Bapak Ibu, ada gambar ular tangga. Ini objektifnya adalah kita akan tiba di kotak 100 lebih dahulu dibanding pemain lawan. Bapak Ibu tentunya sudah pernah main ular tangga kan ya. Jadi objektif atau tujuan permainannya mencapai kotak ke 100 yang paling awal. Gameplaynya adalah aturan main berarti. Berarti lempar dadu dulu, baru dihitung di mana kotak itu, di mana pion itu akan berada di kotak. Kemudian kalau di kotaknya ada ular berarti turun, kalau kotaknya ada tangga berarti naik, gitu ya. Jadi di setiap kotaknya ada tantangan tentunya, dan ketika bisa diselesaikan berarti akan ada konsekuensinya. Itu adalah gameplaynya. Kalau narasi Bapak Ibu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau di dalam kelas sesuaikan narasinya dengan kurikulum atau rencana pembelajaran. Kalau di luar kelas yang biasanya kita dapatkan saat bermain ular tangga adalah kita akan menjadi petualangan di dalam gua ajaib. Jadi yuk kita lomba-lomba cari titik keluar, tapi yang paling duluan di kotak 100 adalah pemenangnya. Gitu. Jadi untuk narasi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Sekali lagi kita tarik dari beberapa hal yang sesuai dengan kita rencanakan tentunya. Terakhir, kita butuh teknologi atau komponen. Bapak Ibu, kalau di ular tangga komponennya adalah papan permainan. Kalau ular tangganya mau dimainkan secara fisik berarti dicetak banner gitu ya Kak Iis ya. Seperti yang kemarin dimainkan ya. Jadi bisa kita olah fisik juga, olah pikir juga. Jadi ada papan permainannya, ada dadu, dan ada pion. Cukup sederhana. Selanjutnya saya tampilkan juga contoh permainan yang tidak asing ya Bapak Ibu, yang monopoli. Di tahun yang kelahiran tahun 80, 90, siar mungkin sering mainin ya Kak Iis ya. Jadi ini sangat familiar sekali dulu kita mainkan monopoli, bagaimana kita berlomba-lomba menjadi orang kaya dengan mengumpulkan harta kekayaan ya Kak Iis ya, tapi tentunya ada sesuatu hal yang menjadi tantangan. Jadi objektifnya adalah pemain yang paling kaya dalam durasi tertentu akan menjadi satu-satunya pemain yang memonopoli semua kekayaan. Jadi Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada dua hal atau ada dua yang ingin diberikan di permainan monopoli itu. Kita sebagai manusia ada kesempatan untuk memonopoli kekayaan nih, apakah akan kita lakukan ataukah kita lebih bijak menggunakan kekayaan kita untuk mensubsidi rakyat yang atau pemain lain yang tidak mempunyai atau perlu dibantu seperti itu ya. Kalau dalam hal nyata saat ini mungkin bisa seperti Basnas gitu ya Kak Iis ya. Ada pegawai negeri yang kemudian ada kesepakatan dengan pemerintah daerahnya untuk potong 2,5% dari gaji pokoknya gitu. Kalau di Klaten ya seperti itu. Kemudian apakah PPP-nya juga akan disesuaikan 2,5% masuk ke Basnas seperti itu. Dan apa yang diberikan Basnas untuk pemerintah daerah maka akan mensupport semua kegiatan pemerintah daerah terkait dengan kebencanaan, terkait dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab mustahil dan lain sebagainya seperti itu. Jadi objektifnya jelas, ada pemain yang paling kaya yang memonopoli ataupun pemain yang kaya tapi bijak menggunakan kekayaannya untuk membantu pemain lain yang butuh disupport seperti itu. Gameplaynya jelas Bapak Ibu semuanya, yaitu pemain dengan giliran melempar dadu pertama, gunakan pion sesuai dengan angka dadu langkahnya, kemudian nanti bisa ada permainan yang bisa dipahami bersama-sama di dalamnya. Narasinya, pemain menjadi pengusaha properti yang saling bersaing satu dengan yang lain, dan teknologinya sama ya seperti yang tadi di ular tangga, ada papan permainan, ada dadu, pion, kartu, uang, dan lain sebagainya.
Kalau di beberapa gamenya KPK ini mirip dengan Terajana ya Kak Is ya. Terajana mirip-mirip dengan yang ini. Di Terajana itu kita eksplorasi beberapa hal, kemudian ada tantangan pertanyaan, kesempatan, hambatan, dan lain sebagainya. Mirip juga dengan yang di Monopoly. Nah, sebenarnya dari situ saya akan mengajak ke sini Bapak Ibu. Jadi di dalam dua permainan yang tadi saya jelaskan, ini ada 3 tipe proses memodifikasi game. Apakah kita sebagai seorang guru atau pendidik atau pengajar boleh memodifikasi game tersebut? Jawabannya adalah boleh. Yang biasanya dimodifikasi adalah ada 3 hal nih. Yang pertama, modifikasi komponen narasi atau keduanya. Komponen, maksudnya jumlah komponen. Kalau kita tarik ke atas ya, benar. Komponen, di sini ada papan permainan, dadu, pion, kartu, dan uang. Itu komponen yang ada di Monopoly. Kita bisa memodifikasinya Bapak Ibu. Kalau di Terajana-nya KPK yang nggak ada, ditambahkan komponennya menjadi tantangan dan hambatan, atau hambatan dan satu lagi tantangan dan hambatan tahun kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu bisa sangat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi silakan dimodifikasi komponennya, ada boleh dikurangi, ada yang ditambahkan juga boleh. Kemudian diganti dengan komponen lain juga boleh. Jadi boleh dimodifikasi komponen dan narasinya. Kalau narasi tentu sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, tentukan matrik pembelajarannya seperti apa, tarik tujuan pembelajaran dan indikator pembelajarannya masuk ke dalam narasi, sampaikan output pembelajarannya mau seperti apa, dan perannya seperti apa, tantangannya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, dan hasil akhirnya seperti apa. Itu terkait dengan yang nomor 1, modifikasi komponen dan narasi atau keduanya. Yang kedua yang biasanya dilakukan juga Bapak Ibu, memodifikasi gameplay-nya, objektif atau keduanya. Gameplay berarti aturan mainnya. Jadi kalau ular tangga tadi aturan mainnya adalah sampai di kotak 100 yang paling awal, kemudian ketika ada di kotak ular berarti harus turun atas, ketika nggak bisa jawab dan lain sebagainya, itu sangat bisa dimodifikasi. Gameplay, aturan main. Kemudian atau diganti, dimodifikasi objektifnya. Kalau tadi ada objektifnya sampai di kotak 100, boleh nggak kalau kita buat ular tangga sampai di kotak 50 aja atau 20 aja? Boleh. Jadi objektifnya tidak harus sampai di kotak 100 yang paling duluan, tapi ada beberapa hal yang kita modifikasi juga sangat boleh. Yang ketiga, memodifikasi 3 atau 4 elemen dasar game. Syaratnya harus tetap terkait satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi, kalau elemen dasar game tadi Bapak Ibu, kita coba balik lagi, ada objektif, gameplay, narasi, dan teknologi. Boleh dimodifikasi salah satunya. Boleh dihilangkan atau ditambahkan atau dimodifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti itu. Dari tipe proses modifikasi game ini, saya akan mengajak pada ini nih Kak Is. Ini yang perlu interaktif ya. Kak Is bisa dibantu nanti ada peserta yang ini ya, yang jawab melalui chat room ya Kak Is ya. Siap, silakan. Siap-siap ya teman-teman. Ular tangga nih, ular tangga. Kalau tadi ada 4 komponen ya Bapak Ibu ya, saya mau coba reminder lagi nih. Kira-kira bisa dituliskan komponen gamenya apa aja di ular tangga. Komponen gamenya apa aja gitu. Masih ingat nih komponen gamenya? Komponen gamenya apa aja? Oke, Ya, silakan. Sudah Ada tuh dadu katanya. Oke, betul ya, komponen gamenya dadu. Apa aja tuh komponen gamenya? Papan permainan. Oke, papan permainan, betul. Kartu Pion. pertanyaan juga ya. Oke. Pion Sip, katanya. tadi Enggak. udah dipahami ya Kak Is ya. Kita spill nih permainan yang kedua. Oke, ini permainan keduanya. Tadi adalah monopoli. Di sini saya akan coba cek nih terkait dengan objektif permainannya apa. Kalau tadi komponennya, kalau ini objektif permainannya apa? Ya,
objektif permainan dari monopoli adalah Dapat kesempatan. Ada oke. yang jawab menjadi pemain yang paling kayu. Hohoho. 5M Kak ini. Mau nambah nggak ya? Ayo silahkan lagi yang mau jawab. Cuan, cuan, cuan. Paling banyak cuan, cuan, cuan. Kumpulin aset Oke, yang paling banyak. Oke, aset yang paling oke, banyak. oke, sip. Next ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah salah satu gamesnya yang akan kita mainkan di salah satu program in-game 2025 ya, Kak Is, ya. Ada yang tahukah ini yang papan permainannya seperti ini? Coba jawab deh. Skill programnya in-game di tahun 2025. Tahu nggak ya ini permainan apa? Tahu nggak ya ini permainan apa? Hello Captain katanya Mbak, Hello Captain. Oke. Ternyata ada yang sudah pernah familiar ya Kak Iis ya. Oke. Nah, selain Hello Captain, permainan digitalnya in-game yang akan kita mainkan di tahun 2025, Bapak Ibu semuanya, di sini saya juga tampilkan kuartet sahabat pemberani ya Kak Iis ya, meskipun bentuknya kuartet, tapi sangat bisa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa. Jadi, tinggal kita modifikasi aja ketika kita main seperti itu. Jadi, nggak seperti ngajar anak di kelas untuk anak SD itu, tapi lebih ke kita mencari insight apa yang akan kita dapatkan di dalam permainan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kuartet pun bisa dibawa di ruang-ruang kelas mahasiswa ya Kak Isia maupun komunitas, tergantung keterampilannya Fasil dan tujuannya pembelajarannya untuk apa kemudian kita insersikan ke dalam permainan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang perlu juga digarisbawahi, sebuah games untuk pembelajaran wajib ada refleksi sesi main. Di dalam refleksi sesi main ini kita sudah coba fokuskan dari beberapa hal ya, yaitu berfokus pada rasa. Kita tanyakan kepada audiens kita, apa yang dirasakan selama sesi bermain tadi, apa yang paling menarik dari games tadi, apa yang paling sulit dari games tadi. Jadi berfokus pada rasa. Kalau berfokus pada hasil, kenapa ya tadi kita bisa menang? Kira-kira tim sebelum kalau kenapa ya kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil hal baiknya. Apa yang bisa diperbaiki untuk kita bisa dapat hasil yang lebih baik? Atau menurut kalian kenapa tim lawan bisa menang atau kalah? Itu berfokus pada hasil. Kalau berfokus pada konsep pembelajarannya, kita bisa tanyakan apa yang terjadi kalau komponen kita ubah. Apa yang terjadi kalau narasi atau kontennya kita ubah? Apa yang terjadi kalau peraturan permainan yang kita ubah? Dan apa yang terjadi kalau objektifnya game yang kita ubah? Jadi konsep pembelajarannya bisa sangat dimodifikasi sesuai dengan refleksi ini Bapak Ibu. Ketika kita dapatkan refleksi, tadi sih kita bilangnya karena itu objektifnya terlalu tinggi kayak gitu ya. Kalau di ruang kelas biasanya kayak gitu. Anak-anak lebih tertantang ketika mendapatkan games yang berbasis HOTS karena mereka hanya sebagian orang yang mampu mencapainya. Maka kita bisa ubah konsep permainannya menjadi lebih sederhana mungkin gitu. Terakhir berfokus pada tindak lanjut yaitu terkait dengan hal baik yang diambil dan kenapa hal baik itu penting untuk diberikan kepada peserta didik. Bapak Ibu, yang paling penting adalah slide yang ini sebenarnya Kak. Jadi kita di in-game punya tools untuk modifikasi games. Kita punya kanvas modifikasi untuk sesi pembelajaran yang tentunya akan mempermudah Bapak Ibu membuat sebuah konten edukasi yang menginspirasi, muatan integritas, dan sesuai dengan materi pembelajaran di kelas. Yang pertama, nama games yang dimodifikasi. Misal kita akan memodifikasi ular tangga ya. Ditulis saja di sini modifikasi ular tangga, kemudian kita akan namai ulang. Bukan ular tangga, tapi silakan namai ulang. Jadi game yang akan dimodifikasi. Boleh kartu, boleh papan, boleh game tradisional, boleh game fisik atau dicetak. Kemudian komponen yang akan kita gunakan apa saja. Narasinya seperti apa? Kita tarik dari rencana program pembelajaran atau kita tarik dari tujuan dan indikator pembelajaran yang akan kita bawakan. Aturan main, objektif, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang penting dari sesi ini sebenarnya Kak Iis.
kita memodifikasi berdasarkan alur di dalam kanvas modifikasi game. Kalau penyuluh anti korupsi yang hadir pada Tapak Siapi tahun 2022, kanvas ini juga itu di kelas umum di lantai 4, artinya Barmas Eko Nugroho. Kita membuat komponen modifikasi jenis seperti ini untuk seluruh penyuluh anti korupsi Indonesia di dalam Tapak Siapi. Semuanya bisa dilakukan dengan beberapa jam pembelajaran, kemudian kita praktekkan di dalam ruang kelas. Nah, ini kalau tadi saya bicara teori, sekarang saya mau berbicara terkait dengan best practice. Di tahun 2023 saya mendampingi teman-teman di Dinas Pendidikan karena terkait dengan programnya Inspektorat, Bapak Ibu semuanya, kita ajak guru menganalisis sebenarnya jam pembelajarannya apa, masalah yang ada di dalam kelas itu seperti apa, dan bagaimana solusinya. Karena masalah yang ada di kelas tentunya yang bisa membuat solusi adalah guru beserta anggota kelas ya. Jadi dengan game-based learning, dengan integrity game-based learning bisa menjadi jembatan pembelajaran yang sangat menarik dan dinikmati. Bapak Ibu, ini adalah modifikasi game tradisional. Engklek ya. Jadi engklek ini dengan tema bahasa Inggris, dengan tema materi pembelajaran bahasa Inggris sangat bisa dikembangkan. Dan di sini sudah ada jelas ya identitasnya, tinggal scan barcode, nanti Bapak Ibu akan diantarkan ke dalam seperti apa game ini diimplementasikan, seperti apa tantangan hambatan, dan seperti apa hasilnya. Jadi tinggal di scan aja. Kalau tadi permainan tradisional dengan fisik, saat ini saya perlihatkan permainan tradisional dengan hanya menggunakan media sederhana. Ini bisa sapu lidi yang dipotong-potong gitu ya. Jadi komponen ini hanya lidi yang ada di sekitar kita yang biasa kita gunakan buat nyapu. Ini untuk permainan pembelajaran integritas juga, materi 9 nilai integritas dalam materi pembelajaran apapun bisa. Tergantung bagaimana objektif permainannya, aturan main, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan kartu yang sangat mudah dibuat ya di dalam kelas untuk pembelajaran matematika. Dan terakhir ini yang agak modern, jadi didesain menggunakan Canva, kemudian Canva itu disesuaikan dengan kebutuhan materi pembelajaran, kemudian dicetak, lalu digunakan berkali-kali untuk pengembangan materi bahasa Inggris juga. Nah, ya Bapak Ibu, ketika kita akan membuat dan mendesain game integritas, yang pastinya harus berorientasi pada masalah di kelas. Karena ketika kita membuat metode pembelajaran dengan menggunakan media kreasi guru, pastinya itu menjadi jawaban dari masalah yang ada di dalam kelas. Yang kedua, pastikan terintegrasi dengan kurikulum. Saat ini kita menggunakan kurikulum deep learning, Bapak Ibu semuanya. Jadi deep learning sangat terkait sekali ya dengan top skill 15 tadi, dan sangat terkait sekali dengan laboratorium pembelajaran yang digaungkan dengan game-based learning juga. Kemudian yang ketiga, berikan umpan balik, Bapak Ibu. Seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik wajib memberikan feedback yang membangun ya, ketika audiensnya salah dan kita ingin mereka maju dari kesalahannya. Terakhir, desain game yang diadaptasi harusnya fleksibel. Bisa digunakan untuk beberapa mata pelajaran dengan beberapa tema dan topik dengan beberapa segmentasi usia seperti ini. Jadi bisa di ATM untuk beberapa guru tentunya. Terakhir, pendidikan bukanlah mengisi bejana, tapi menyalakan api. Dan semoga teori dari game-based learning dan beberapa praktik baik ini bisa menjadi hal yang seru untuk kita diskusikan lebih lanjut ya Kak Iis ya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan di sesi ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Iis. Terima kasih Mbak Intan. Boleh kakak-kakak, teman-teman yang hadir, kita kasih reaction love dulu buat Mbak Intan karena sudah memberikan insight yang sangat menarik. Terima kasih ya Mbak Intan. Oke, Sama-sama, Kak Iis. kita masih punya waktu 15 menit lagi. Jadi kita memang nggak panjang-panjang di open class ini ya Mbak ya. Harapannya nanti diskusinya bisa lanjut, tanya-tanyanya bisa lanjut di grup atau di channel kita kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan
Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi form registrasi dan evaluasi. Keduanya harus diisi untuk nantinya bisa mendapatkan sertifikat kegiatan ini. Dan juga jangan lupa untuk join channel Open Class pada tautan yang sama, ada di chat Zoom. Nantinya rekaman sesi juga tautan sertifikat akan dibagikan melalui channel tersebut. Oke, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, mungkin ada yang menggunakan game lain atau ada yang punya pengalaman juga menggunakan mini games dalam pembelajarannya, dalam sesi-sesi belajarnya, kami persilakan nih. Silakan, silakan. Mbak Intan sambil nunggu teman-teman yang nanya juga, Mbak Intan. Kemarin pengalamannya dalam mendampingi tadi ya, guru-guru membuat game-game sederhana itu prosesnya seperti apa sih Mbak? Berapa lama sih biasanya apa namanya brainstormingnya sebelum akhirnya misalnya yang basic banget nih kayak saya bisa punya ide, aha kita bikin eh, apa game seperti ini yuk untuk pembelajaran gitu Mbak, boleh diceritain sambil teman-teman boleh ya kalau ada yang mau nanya juga. Oke. Sebenarnya di beberapa program yang sudah dijalankan, tetap ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan mitra gitu Kak Iis, seperti programnya in-game juga ya. Jadi mungkin mitra di anggarannya hanya bisa waktu 2 hari nih, makanya kita sebisa mungkin kita gunakan 3 hari itu untuk udah dapat hasilnya. Jadi udah dapat konsepnya, udah dapat hasilnya, dan hasil itu nanti akan dibawa pulang untuk diimplementasikan. Kemudian kita ada semacam ketemuan lagi sehari untuk mereka memaparkan hasil pembelajarannya seperti apa, kemudian kita berikan feedback itu. Jadi biasanya di kami tergantung mitra Kak Iis. Kalau cuma punya anggaran 2 hari nggak apa-apa, 3 hari nggak apa-apa, 4 hari lebih baik karena kita akan bahas kulis sampai selesai gitu ya. Karena ada feedback, kemudian kita akan cari apa nih output learning atau outcome-nya mau seperti apa, kita mau melihat sedalam apa, yang tentunya kembali ditawarkan kepada mitra mau sejauh apa nih evaluasinya. Yang terakhir kemarin di Salatiga, Kak Iis, di Salatiga itu kita ada 2 batch karena ada guru SD sama SMP, jadi leveling ya, karena kan beda substansi nanti beda metodenya juga. Jadi di Salatiga 3 hari, kemudian kita ketemuan lagi 1 bulan setelah mereka implementasi, kita lihat hasilnya, kita bantu evaluasi, kemudian kita berikan feedback, kemudian mereka akan dinilai oleh inspektorat. Karena landing di setiap programnya, kita akan membuat sekolah ini bisa menjadi berdaya dan berdampak. Jadi tidak hanya mereka mampu mengimplementasikan, tapi juga mendiseminasikan hasil inovasinya seperti itu. Apakah cuma digunakan di dalam kelas, apakah nulari ke kelas-kelas yang lain, apakah hanya di satu sekolah, apakah bisa dibantu disebarkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi lebih ke value-nya berdampak seperti itu, Kak. Oke, ini kayak saya curiga Mbak Intan sambil sesi-sesi promosi ya secara terselubung. Nggak apa-apa Mbak Intan, tapi aku mau tanya lagi Mbak, di sini kan pesertanya bukan cuman guru ya, dan mungkin ada yang paksi, ada yang non paksi, ada yang guru, ada yang non guru. Kalau sesi Mbak Intan sendiri ini hanya bisa diterapkan bagi guru atau bisa diterapkan ke banyak profesi lainnya sih Mbak? Oke. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan ya Kak Iis ya. Beberapa tahun yang lalu kami juga berkesempatan menjadi mitra BKPSDM Kak Iis yang mendapat kegiatan bersama CPNS muda, karena mungkin ya mumpung banget nih ketemu anak-anak muda yang kritis ketika di pantus sudah mereka menggeliat seperti itu ya, kita berikan pancingan mereka paham, kemudian kita ada diskusi mereka nyambung, kita tawari ini mereka mau, dan sampai bahkan ketika di luar pun mereka jadi di profesinya dia juga masih berinovasi dengan game learning. Itu sih Kak Iis. Jadi nggak entah kenapa tadi saya mengambil diksi pengajar, bukan guru ya. Kalau pengajar dimanapun ketika kita ada ruang-ruang belajar, maka kita bisa sebut diri kita sebagai pengajar atau pembelajar seperti itu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu Kak Iis, selama kita mau dan mampu, kita merasa punya kesempatan baik, maka hal baik jangan ditunda. Seperti itu sih. Oke, baik. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya?
atau ada yang mau sharing? Kalau ada boleh raise hand ya teman-teman ya. Oke, Mbak Intan, game yang paling menarik dan yang paling sederhana yang pernah Mbak Intan ciptakan atau ATM atau mainkan dari yang di ATM sama teman-teman yang Mbak Intan fasilitasi apa dan kenapa? Games yang paling menarik yang saya dapatkan ketika mendampingi teman-teman adalah donat, Kak Iis. Donat Apa? itu singkatan dari dolanan Oh, anak bebas. donat. Oke, Ya. donat. Kenapa donat? Karena menurut si penciptanya, donat ini adalah sesuatu yang manis, menyenangkan, dan banyak disukai anak gitu ya. Jadi berawal dari filosofi itu, mereka membuat sebuah konsep permainan donat, tapi nilai-nilainya ada semua. Nilai-nilai karakter, nilai-nilai mata pelajaran, nilai lingkungan, dan lain sebagainya ada di dalam semua. Dan anak-anak ini bebas memilih apakah yang mau dimainkan duluan, yang mana itu. Yang tentunya ditarik dari rencana program pembelajaran. Gitu. Jadi benar-benar based on kebutuhan karena tantangan di kelas Kak. Anak-anak ini kenapa ketika pembelajaran kurang fokus kayak kayak seperti itu ya. Kemudian anak-anak ini kenapa sulit sekali mencerna apa yang dijelaskan ketika pembelajaran IPA seperti itu. Maka pembelajaran itu yang direduksi ke dalam materi di dalam donat itu. Jadi kaya sekali mereka bisa menggunakan kalau guru kelas itu kan satu guru pegang semua mapel nih Kak Iis. Beda dengan guru mapel ya. Jadi guru kelas ini membuat satu media tapi digunakan untuk semua mata pelajaran seperti itu. Keren sih sama yang lokal wisdom banget. Ada semacam mencari Pokemon Kak Iis. Tapi Pokemonnya itu ada di beberapa distrik di Klaten yang ikon seperti itu. Jadi selain mereka paham ilmunya, mereka paham budaya juga. Ada beberapa ciri adat istiadat di daerah tersebut gitu. Jadi lebih ke lokal wisdomnya dapat, teknologinya dapat, gerak fisiknya dapat, olah pikirnya dapat dan lain sebagainya. Gitu sih. Oke, menarik-menarik. Cari Pokemon. Mm-mm. Itu gimana Mbak? Permainannya dalam bentuk apa? Dan challenge-nya apa? Objektifnya apa? Kalau tadi Mbak Intan ngajarin ya objektifnya apa, komponennya apa? Mm-mm. Jadi kalau di Pokemon itu kemarin guru SMP sih Kak Is. Jadi scan barcode yang tadi saya tampilkan ya. Jadi setiap tantangan yang mereka harus jawab di dalam sebuah pertanyaan, mereka scan barcode. Kemudian mereka harus menjawab pertanyaannya dulu. Setelah bisa menjawab, baru mereka cari di titik mana Pokemon itu berada. Gitu. Jadi gurunya udah membuat semacam wayang kayak gitu Kak Is. Wayang ya. Jadi Pokemonnya diganti wayang. Jadi wayang itu yang kemudian ditaruh di dalam sebuah titik koordinat, jadi boleh dicari ketika tantangannya berhasil diselesaikan. Jadi ini misi tim Kak Iis kalau yang cari Pokemon itu nggak pribadi tapi bertim. Jadi mereka lebih dikuatkan untuk kolaborasinya dan ada sisi leadershipnya di situ kayak gitu. Oke, mantap. Bisa banget ya di apa namanya di ATM ke berbagai latar belakang profesinya teman-teman nih. Mm-mm. Kalau di kantor juga bisa, misal ada kegiatan kantor seperti capacity building atau internal corporate value dan sebagainya, ya Mbak Intan ya. Atau Ya, sesi-sesi ngumpul sederhana pun bisa dalam mungkin apa namanya ruang lingkup yang lebih kecil dan versi yang lebih sederhana, mudah diakses. Seperti itu ya Mbak Intan ya. yes, betul Ah, sekali Kak Iis. Intinya di dalam setiap pelatihan game-based learning selalu pesertanya ingin nambah hari. Padahal fasilitator dan mitra selalu berkomitmen kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya Kak Iis ya. Tapi seiring berjalannya waktu mereka paham bahwa ini yang dibutuhkan banget. Kalau bicara terkait dengan tujuan pembelajaran, harusnya guru yang ditanya gitu ya, butuhnya apa? Nggak pelatihannya turun dari atas, guru wajib ikut ini, tapi benar-benar ada solusi dari permasalahan yang ada di kelas berdasarkan segmentasi tadi. Karena usia anak beda usia, beda kelas, beda masalahnya. Beda masalah karena beda latar belakang budaya dan lain sebagainya. Maka yang paling penting adalah kita menjembatani mereka berinovasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak memaksakan kamu harus seperti ini, tapi silakan dicari gapnya dulu. Silakan dicari masalahnya dulu yang mau diselesaikan seperti apa, kita bantu membuat gamenya mau seperti apa. Kayak gitu sih Kak Iis. oke, Mbak Intan, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Keren sekali. Mudah-mudahan bisa juga diimplementasikan sama teman-teman yang hari ini ikut sesi.
Nah, di 5 menit terakhir, monggo silahkan Mbak Intan untuk pesan-pesan penutup. Oh, ada yang tanya dulu. Sebelum pesan-pesan penutup, tunggu dulu ya Mbak Intan ya, sabar ya. Ini pertanyaan dari eh, teman kita yang namanya Kak Rusam. Asik. Sebentar, saya baca pertanyaannya. Apakah ada video cara memainkan game-game yang ada atau mungkin game-game yang Mbak Intan punya dulu deh, gitu. Silakan. Oke. Nah, sebenarnya izin share screen boleh nggak Kak Christine? Boleh, boleh. Sebentar. Cek screen, Kak Is, apakah layar saya bisa tertampil dengan jelas? Ya, sudah kelihatan. Sebenarnya di setiap program yang kami jalankan harus ada output yang bisa bermanfaat gitu ya. Jadi semuanya bisa terlihat dari sini nih teman-teman. Di sini ini potong ya. Oke. Di sini ada barcode yang artinya petunjuk permainannya seperti apa, video saat bermain seperti apa, dan hal-hal yang perlu disiapkan seperti apa, pijakan awalnya seperti apa, refleksinya seperti apa, semuanya sudah ada di dalam scan barcode ini. Jadi di sini sebagai bank permainan ya, jadi ketika kita punya audiens SMP, maka kita punya buklet ini khusus untuk SMP. Begitupun dengan guru SD maupun mahasiswa untuk mahasiswa seperti itu. Jadi kita sudah kompilasikan semuanya. Dan apakah hanya itu sebenarnya enggak, kita juga lebih ke mereka bisa sharing terkait dengan prosesnya Kak Iis. Jadi kita buatkan semacam konsep sederhana atap A awal. Jadi awal ketika mereka belum menggunakan Zoom untuk pembelajaran. Kemudian T, tantangan. Tantangan ketika mereka menggunakan game. Apakah tantangan internal ataupun eksternal. Misal, tantangan internal itu berasal dari dalam diri ya. Apakah gurunya merasa lebih repot, seperti itu, dan lain sebagainya. Tantangan eksternalnya, apakah ada penolakan dari teman guru yang lain. Apakah mungkin ada penolakan dari kepala sekolah. Apakah penolakan dari wali, dan lain sebagainya. Karena mungkin beberapa ketika kita share di kelas, anak-anak bermain itu dikiranya nggak belajar gitu ya, orang tua yang oh gitu berpikirnya ternyata di dalam kelas oh main-main terus kayak gitu. Jadi mungkin penolakan itu ada dari internal maupun eksternal. Jadi awal sebelum mereka menggunakan game untuk pembelajaran, T-nya tantangannya seperti apa, hanya kemudian aksi yang sudah mereka lakukan dengan game itu seperti apa. Apakah mereka setelah prolog itu anak-anak masih bingung, tapi ketika mereka benar-benar bermain anak-anak semakin enjoy dan seperti apa. Kemudian yang terakhir hanya perubahan. Hal baik menuju perubahan yang seperti apa yang mereka rasakan. Jadi sharing best practice ini kita kemas menjadi sebuah hal yang mungkin kalau di daerah saya bisa nih diaturkan. Oh, kalau yang ini belum bisa diaturkan karena perubahannya belum begitu signifikan. Jadi kita bisa baca-baca dulu ya dari katalog kita atapnya seperti apa, kemudian kita coba scan barcode-nya, permainannya seperti apa, videonya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi setelah itu baru kita bisa memilih apakah mau meng-ATM atau enggak. Seperti itu. Itu sih kayaknya lebih jelasnya ya. Oke, baik. Kemudian Mbak, ini aku izin bacain juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Kak Sahlan dan Kak Rahmatika. Keduanya meminta ide atau saran permainan. Kalau Kak Sahlan mintanya yang bertemakan penguatan keluarga berintegritas. Kalau Kak Rahmatika minta sarannya untuk penguatan pimpinan berintegritas. Oke. Kalau yang di Kak Sahlan untuk keluarga berintegritas, sebaiknya berawal dari tadi ya, berawal dari masalah. Jadi ketika kita ada di sebuah komunitas keluarga berintegritas, Kak Sahlan sebaiknya dibuat polling dulu nih, kira-kira masalah yang sering muncul di keluarga itu seperti apa. Jadi kita tahu nih konsep game yang akan kita buat sebagai solusi. Jadi
kalau games hanya sekedar main mungkin nggak begitu berdampak gitu ya Kak Is ya. Tapi pendek yang saya pahami, ketika kita berawal dari masalah dan game itu menjadi solusi, maka akan kita sering mainkan bersama dengan keluarga gitu. Jadi baiknya di polling dulu kebutuhan gamenya mau seperti apa dan untuk menyelesaikan masalah yang mana baru kita nanti bantu buatkan desain gamenya ya Kak Is ya, dari komponennya, dari modifikasinya seperti apa, dari nilai-nilai yang akan kita insertkan seperti apa dan lain sebagainya. Kalau untuk ke arah Matika, pemimpin berintegritas, ada beberapa programnya Injam di tahun 2025 ya Kak Is ya. Nanti boleh colek di belakang layar. Setelah ini akan kita coba spillkan beberapa program yang mungkin bisa kita coba dulu setelah Matika. Nanti kita play day dulu. Apakah sesuai atau belum, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Gitu mungkin ya Kak Is ya. Oke, baik. Nggak usah colek di belakang layar, Mbak. Mumpung waktu kita juga ternyata sudah habis. Terima kasih banyak, teman-teman. Jangan lupa untuk isi evaluasi. Tapi sebagai penutup, silakan Mbak Intan disampaikan. Apa nih program in-game yang kira-kira bisa banget diikutin sama teman-teman, selain tentunya menunggu jadwal open class kedua. Oke, Oke, teman-teman izin boleh sambil share screen nggak Kak Iis? Boleh dong. Bentar ya, sebagai closing aja. Baru dicari ya, Mbak. Aman Kak Iis sudah dapat nih. Asik. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai closing di tahun ini in-game punya 3 program ya. Yang pertama terkait dengan program ada 3 game, Biro Jodoh, Hello Captain, dan Susundana, yang tentunya ada beberapa hal yang menarik ya Kak Us ya di 3 game ini. Kemudian programnya ada kita di demo dan brainstorming ya, Mas Rahmaska, nanti kita ada free set untuk coba bermain. Kemudian di Insight Lab-nya di setengah hari 4 jam, teman-teman, kita ada bonus harga ya Kak Iis ya untuk sesi ini, yang pada sore hari ini hadir ya Kak Iis ya. Kita ada diskon 50% untuk kegiatan Insight Lab untuk 4 jam 20 orang. Kemudian Impact Lab FGBL Full Day Session juga masih diskon, khusus yang datang pada sore hari ini juga explore untuk training of facilitator. Ada program Growth, teman-teman, yang tentunya tim in-game akan memberikan sesuai dengan kebutuhan instansi, lembaga, teman-teman, dan tentunya harganya masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Terima kasih. Di program kali ini nanti semuanya sudah kami tampilkan di ID ya Kak Iis ya, nanti bisa dikulik-kulik dari sana. Yang terakhir dari saya Kak Iis, mungkin jika ujung tombak negeri adalah pendidikan, mari saatnya kita bergandeng tangan. Jika inginkan Indonesia sebuah perubahan, mari mulai kita silakan. Salam integritas, salam anti korupsi. Aye, terima kasih banyak Mbak Intan atas insight-nya hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Dengan tadi closing dari Mbak Intan, maka selesailah open class kita untuk hari ini. Sampai bertemu di open class selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Mas Intan, Kak Terima Iis. kasih. Ya, baik. Mbak, Kami semuanya izin para untuk master. end meeting ya, para master semuanya. Ya, sehat Terima kasih, semua. Master.